untuk menegakkan la ilaha illallah, mati dalam usaha, dalam perjuangan untuk memuliakan Islam, maka Allah ingatkan kepada kita, jangan sebut mereka mati. Jangan sebut mereka mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian menyebut orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, jangan kalian menyebutnya mati. Bal ahya. Mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Walakin la tashurun. Hanya saja kalian tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terhitung lagi dalam beberapa bulan terakhir ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza yang merupakan objek konflik, bahkan termasuk di daerah-daerah yang sebenarnya sudah dikategorikan zona aman kalau menurut hukum internasional, seperti kamp-kamp pengungsian di Rafah misalnya. Tapi ini sudah tidak terkendalikan lagi. Bagaimana Zionis Israel ini sudah tidak memperdulikan lagi korban-korban perang ini. Bukan hanya pasukan-pasukan perlawanan yang menjadi sasaran mereka, bahkan orang-orang yang tidak bersenjata sekalipun, bahkan anak-anak kecil, bayi-bayi. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi tentu sebagai manusia bersedihlah hati kita melihat tragedi kemanusiaan ini, dan lebih bersedih lagi karena ternyata tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Bahkan Majelis Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari negara-negara yang kuat dan lain tidak berdaya. Tidak berdaya. Bahkan terkesan mengacuhkan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin tidaklah boleh melihat suatu perkara, suatu musibah hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa kelihatannya mereka ditimpa dengan musibah, dibombardir dengan bom, tercerabut mereka, terpisah dari orang tua. Akan tetapi sesungguhnya dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka dengan mati sebagai syahid. Tahukah saudara-saudara sekalian apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mati syahid? Maka dengarkanlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka yang mati syahid. Yang pertama, orang-orang yang mati syahid disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tetesan darah pertama mereka sampai menyentuh ke bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua dosa-dosanya. Jadi ketika mereka ditembak, ketika mereka dibom, menetes, mengucur darah mereka, ketahuilah bahwa sebelum tetesan darah pertama mereka menyentuh tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan semua dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, sebelum tetesan darah pertama mereka menyentuh tanah, Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada mereka pemandangan yang sangat indah. Pemandangan yang sangat indah. Apa yang mereka saksikan? Yang mereka saksikan, Allah buka hijab. Allah perlihatkan alam malakut kepada mereka,
sehingga mereka tampaklah mereka dalam pandangan mereka ini taman-taman surga, istana-istana yang indah, air-air sungai yang terdiri dari susu, terdiri dari madu yang mengalir jernih. Untuk siapa? Itulah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga hadirin yang dimuliakan, kita seringkali melihat ada postingan-postingan, foto-foto daripada saudara-saudara kita yang mati syahid ini. Maka perhatikanlah, mereka menyongsong peluru, mereka menyongsong dentuman bom, mortir dan lain sebagainya dengan senyum. Mereka tersenyum menyambut kematiannya. Kenapa? Karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala telah singkapkan hijab kepada mereka, sehingga terlihatlah oleh mereka tempat mereka kelak di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan saudaraku mengira bahwa orang-orang yang terbunuh syahid di jalan Allah itu mati. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Islam kan tidak. Bal ahya, mereka ini hidup, hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Kemudian keistimewaan orang yang mati syahid disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk memberikan gerasi, memberikan pengampunan, memberikan pemutihan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka inginkan. Barangkali keluarga mereka, barangkali sahabat mereka, barangkali teman-teman mereka ketika hidup di dunia. Berapa orang? Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 10 orang. Berapa orang? 70 orang. 70 orang, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 70 orang di antara orang-orang yang mereka kenal, yang sudah dipastikan tempatnya masuk ke dalam neraka, tapi karena ada orang yang mati syahid ini yang mengenali mereka, lalu kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, atas apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, karena aku syahid di jalan Engkau menegakkan agamamu, maka aku mohonkan kepadamu ya Allah, veto keputusanmu untuk mereka masuk neraka, selamatkan mereka. Dan 70 orang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita menengok kepada sejarah orang-orang salih, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn al-Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, as'aluka syahadah, berikanlah aku mati syahid, berikanlah aku mati syahid, berikanlah aku mati syahid. Ada contoh yang begitu indah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sepulang beliau menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 pemerintahannya, ketika beliau sampai di Madinah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh telah rapuh tulang-tulangku, sungguh telah lemah hembusan-hembusan napasku, maka aku mohon kepadamu asy-syahadah, wafatkanlah aku sebagai syahid. Beliau minta syahid di kota Madinah yang aman, sehingga ada seorang yang menemani beliau kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, alangkah mengherankannya Anda meminta mati syahid di kota yang aman seperti Madinah. Jika Anda menginginkan syahid, maka keluarlah ke perbatasan berperang, maka mudah bagi Anda untuk mendapatkan syahid ini. Maka kemudian beliau mengatakan, saya hanya meminta Allah Subhanahu wa taala jika berkenan, meskipun saya berada di Madinah, jika Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala mewafatkan saya sebagai syahid. Apa yang terjadi? Tidak kurang dari 30 hari. Tidak kurang dari 30 hari setelah peristiwa itu, ketika beliau datang ke Masjid Nabawi di subuh hari, membangunkan orang-orang yang tidur untuk menunaikan salat berjamaah,
lalu kemudian maju ke depan mengimami salat, maka masuklah seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'. Seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' yang menyimpan dendam kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan membawa pisau yang beracun, lalu kemudian menikam beliau sebanyak 7 kali ketika beliau mengimami salat. Lalu kemudian beliau tersungkur, dan tidaklah lama setelah itu, bermalam 2 malam setelah peristiwa itu, kemudian beliau mendapatkan ijabah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala minta, yaitu diwafatkan sebagai seorang syahid. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dalam kehidupan kita di dunia ini. Toh bagaimanapun juga kita akan bertemu dengan kematian kita. Dan yakinilah bahwa tidak ada kematian yang melebihi indahnya mati sebagai syuhada. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ada di antara kalian yang mati di atas tempat tidurnya, tapi dalam catatan malaikat dia tercatat sebagai syuhada, sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang syahid. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya untuk berada di garis depan berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat khatib sampaikan sebagai wasiat pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita iman yang kuat, meneguhkan keyakinan kita akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bergeser, tidak berguncang, tidak kemudian patah bahkan oleh ancaman kematian sekalipun. Inilah khutbah saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wa kafa bihi syahida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa ala kulli man ittaba hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa zurriyyatina wa awladina wa asatizatina. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nari ajma'in bijahi hadhil yawmil mubarak ya Allah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa nahussu khususan ikhwanana al mujahidin fi jami' buldanil muslimin ammah min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahumma shalli ala sayyidina